Lalu, di Pandawa ini apa sih Pak, layanan yang bisa dinikmati oleh peserta BPJS Kesehatan? Iya, kalau kita ngomongin jenis layanan, Pandawa itu sebenarnya miniatur kantor cabang. Jadi peserta Mmm. yang mau ngurus apa BPJS administrasi ya, ke Mhm. kantor cabang, itu sebenarnya sudah ada di WA itu. Apakah bisa diakses 24 jam Mhm. atau di jam-jam tertentu? Iya, itu kalau yang informasi dan pengaduan, itu 24 jam silakan. 24 Ya, jam. kalau yang administrasi, itu pun bisa diakses 24 jam. Kita juga harus memastikan data yang keluar itu sifatnya pribadi. Jadi ketika nanti misalnya kita mau ngecek status kepesertaan aktif atau tidak, Mhm. misalnya saya namanya Anif, Mhm. nanti munculnya bukan Anif, tapi AN bintang-bintang, Oh, demasking bahasanya kita. iya, iya, iya. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Faisal Afan dalam program Tribun Topik. Ya, kali ini saya akan berbincang-bincang tentang program layanan yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan Kota Semarang. Tentunya dengan ditemani oleh Bapak Anif Saufika Pratama sebagai Kabag Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Semarang ya Pak? Betul, Betul, Pak. ya. Saya dengan Bapak Anif, saya panggil Pak Ya, Anif ya. boleh. Oke. Dengan Bapak Anif akan menjelaskan mengenai layanan yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan yakni Pandawa. Nah, ini adalah sebuah inovasi yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan untuk memudahkan masyarakat atau peserta BPJS Kesehatan mendapatkan informasi, mendapatkan layanan pengaduan, bahkan administrasi dalam satu Pandawa itu ya Pak ya, betul. Nah, tapi kan saya tidak mungkin menjelaskan sendiri. Nah, nanti akan ada Pak Anif yang akan menjelaskan apa itu Pandawa dan apa manfaatnya untuk masyarakat termasuk bagaimana sih menggunakan Pandawa. Nah, Pak Anif, mungkin bisa langsung saja, apa sih Pandawa itu Pak yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan? Iya, jadi kalau kita melihat ya, sekarang masyarakat Indonesia siapa sih nggak punya handphone ya? Ah, Ya, semua kayaknya. ya mungkin. Anak SD pun juga punya. Iya udah pegang handphone ya. Iya. Terus dari handphone itu aplikasi apa sih yang kayak mandatori gitu? Yang mandatori itu kayaknya mungkin WhatsApp salah satu yang mandatori harus ada ya. Selain mungkin sekarang apa? TikTok segala macam mungkin seperti itu lah. Jadi awalnya dari situ ya. Yang kedua, dulu pada saat kita ada pandemi, pandemi kan itu luar biasa, sangat mempengaruhi ya pelayanan publik seperti itu. Nah kemudian kami mencoba nih kesehatan berinovasi. Kita ada pembatasan peserta yang datang ke kantor cabang karena takut berkerumun seperti itu, sehingga kita mencoba layanan apa sih yang paling mudah dan gampang serta tentunya hemat dan tentunya dapat diselesaikan oleh masing-masing peserta dengan gampang seperti itulah. Itu kita buat namanya tadi Pandawa. Jadi ada akronim ya itu ya Mas. Apa ya? itu Mas? Pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Iya, jadi akronimnya Pandawa seperti itu biar gampang seperti itu. Nah, jadi itu sekarang pada saat Covid itu kita masih terpecah nih antara kantor cabang satu dengan kantor cabang lain. Kita ada se-Indonesia ada lebih dari 100 cabang. Nomornya masing-masing. Oh. Jadi kan kesulitan nih. Ini orang mana yang PA kayak gitu. Apakah takutnya juga mohon maaf ya penipuan atau bukan seperti itu. Sehingga sekarang sudah 2 tahun 3 tahun ini kita sudah ada nih kita declare untuk Pandawa nomornya hanya 1 se-Indonesia. Jadi siapapun mau mengakses nomor ini semua akan dilayani oleh petugas kami seperti itu. Di nomornya ini sangat mudah ya, mungkin bisa dicek di 0811 8 165 165. Oke, baik. 0811 8 165 165. Kenapa 165? Karena care center kami juga 165. Jadi biar gampang. Disesuaikan dengan care center ya, jadi lebih gampang. Jadi itu karena layanan non tatap muka yang bisa diakses oleh siapapun peserta. Pak Anif, kenapa kok akhirnya menggunakan WhatsApp sebagai layanan untuk peserta BPJS Kesehatan? Iya. Pertama tentunya kalau kita mau chat ke teman, sekarang kan mungkin kalau media sosial yang paling mudah ya WhatsApp ya. Kalau Telegram ataupun Line ataupun yang lain mungkin kan sudah
kurang familiar ya. Kalau Betul, WA iya. pasti familiar sekali ya. Nah itu makanya kita menggunakan WhatsApp. Jadi karena ini paling gampang dan paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Yang kedua kita sudah punya pakai teknologi OCR. Apa itu? Jadi kayak pembacaan untuk datanya. Jadi ketika memang ada proses kita selfie seperti itu. Oke. Selfie seperti itu. Tapi untuk dokumen KTP-nya itu itu kemudian oleh petugas kami. Jadi untuk diketahui teman-teman ataupun Tribuners semuanya, untuk Pandawa ini yang melaksanakan kita udah ada petugas khusus. Jadi ada tim yang khusus menangani tiket peserta yang masuk. Kalau kita bahasanya tiket ya. Jadi ada layanan yang masuk, kita sebut tiket, nomor tiket seperti itu. Kita ada petugas khususnya yang terkumpul di satu titik untuk menindaklanjuti tiket-tiket yang masuk tadi. Nah, jadi kalau tadi sebelumnya kita pada awal-awal kita belum menggunakan teknologi OCR. Jadi kita ketik ulang. Jadi KTP yang tadi itu ya kita ketik ulang. Kan ada potensi human error ya. Nah sekarang udah pakai teknologi OCR. Nah jadi pembacaan dokumen tadi kalau kecuali data yang tidak muncul di sini. Misalnya kalau BPJS kan ada kelas rawat, nama vaskes mana di KTP kan nggak ada, itu yang ketik manual. Gitu. Sisanya menggunakan tadi pembacaan dokumen sehingga meminimalisir adanya human error. Itu yang kedua yang pertama tadi pemakaiannya banyak, OCR, yang kedua OCR, yang ketiga tentunya kita juga nggak usah khawatir peserta. Kalau memang misalnya pada saat proses itu mungkin ada kendala, atau dokumen mungkin mohon maaf ya KTP-nya mungkin sudah lama ya. Ada ngeblur ya, ngeblur. Kayak punya saya. Ngeblur. Itu nggak usah khawatir juga. Nanti ketika ada proses administrasi, ada yang misalnya gagal atau seperti apa, nanti kita ada program callback juga. Callback ke peserta untuk memastikan prosesnya yang tadi seperti itu. Apakah kendalanya, kesalahannya di mana yang perlu konfirmasi ulang ke masing-masing peserta. Lalu di Pandawa ini apa sih Pak layanan yang bisa dinikmati oleh peserta BPJS Kesehatan? Iya, kalau kita ngomongin jenis layanan, Pandawa itu sebenarnya miniatur kantor cabang. Jadi peserta yang mau ngurus apa BPJS administrasi ya ke kantor cabang, itu sebenarnya sudah ada di WA itu. Sehingga kita selalu mengkampanyekan ya. Ngapain datang ke kantor cabang hanya untuk administrasi. Seperti itu. Nah, tadi sebelum kita mulai ada masukan juga nih. Apa nggak ada aplikasi yang lain? Ada, kita punya aplikasi khusus. Tapi yang WA ini yang mungkin harapannya dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat karena kalau kita buat aplikasi atau kita punya aplikasi mobil JKN, mohon maaf mungkin ada handphonenya yang nggak support ya, jadi nggak support lah. Kalau WhatsApp kan gampang. Nah, layanannya ada 3 yang utamanya. Kita ada administrasi, ada informasi, ada juga pengaduan. Nah, jadi kalau administrasi mau apa? Mau daftar peserta, mau perubahan data, mau perubahan kelas rawat, mau perubahan email, mau apa lagi? Mengaktifkan karena anaknya kuliah. Itu persis sama yang layanan di kantor cabang. Jadi sudah diringkas dalam bentuk WhatsApp tadi. Jadi tinggal pilih ketika nanti prosesnya sudah memilih nomor WhatsApp tadi ya, silakan di-save. Itu disebarluaskan di 0811 tadi 8165 di-save, disebarluaskan. Silakan kemudian nanti disapa. Selamat pagi gitu ya. Tapi jangan kaget ya. Nanti ini apa sudah makan? Enggak mungkin. Enggak bisa kayak gitu ya. Bukan pacar Anda. Seperti itu. Administrasi, informasi, dan pengaduan. Komplit semuanya. Seperti itu. Kalau pengaduan berarti nanti ada semacam kolom pilihannya Pak? Iya. Jadi ketika kita menyapa tadi ya, selamat pagi, selamat siang, atau seperti malam gitu ya, ada 3 pilihan, administrasi, informasi, pengaduan. Kalau yang informasi dan pengaduan, nanti peserta, kalau informasi, ini ada pilihannya sendiri, fiturnya. Mau ngecek apa? Cek BPJS-ku aktif apa enggak? Bayarnya tanggal berapa? Seperti itu. Terus mau screening juga bisa. Nah, kalau pengaduan itu silakan ngetik manual. Kan kalau mengadu kan apa yang disampaikan. Iya. Ketik. Setiap orang beda-beda. Ketik nanti dikirim ke kami. Nah, kalau yang administrasi itu fiturnya ada banyak. Tinggal pilih fitur yang mana yang dibutuhkan.
Misalnya fitur A, fitur B, fitur C, kita ada sampai puluhan fitur ya. Tinggal dipilih, nanti siapkan dokumen yang perlu diupload di sana. Oh, di situ sudah ada syarat. Ada syarat, ada dokumen, ada ketentuannya seperti itu. Jadi dan kita waktu untuk pengisian dokumen lama, 180 menit. Dikasih waktu 3 jam. 3 jam. Dan kalau sudah lewat setengah jam nggak ngisi, nanti ada pop up proses ini akan dilanjutkan atau tidak kayak gitu loh. Gitu. Jadi mengingatkan, siapa tahu mungkin peserta sudah terlanjur ngisi, tiba-tiba ada telepon atau pekerjaan penting kelewat ya. Ada pop up masuk. Pengisian dokumen belum selesai gitu ya. Nanti tinggal dilanjutkan lagi. Kalau lewat berarti bisa dimulai sesi dari awal lagi. Kalau melewati 180 menit berarti mulai dari awal lagi, mulai dari nol lagi. Iya, mulai chat lagi dan lain sebagainya. Itu. Jadi mulai dari awal. Gitu. Kalau Pak Hanif, untuk jam layanan atau operasional dari Pandawa ini seperti apa? Apakah bisa diakses 24 jam atau di jam-jam tertentu? Ya, jadi kalau Pandawa ini kan kita memang ada yang sifatnya memang perlu petugas yang menangani, ada yang memang dari peserta ngecek sendiri tanpa harus menunggu respon dari petugas BPJS. Nah, itu kalau yang informasi dari pengaduan itu 24 jam silakan. 24 jam. Ya, kalau yang administrasi itu pun bisa diakses 24 jam. Kalau kami selalu menyarankan ke peserta, kalau mau akses Pandawa malam hari boleh. Mungkin lagi santai gitu ya di rumah, lagi ngobrol sama keluarganya. Ternyata ini ngobrol tentang BPJS ya. Ini BPJS kayak mau pindah vaskes, mau ganti kelas, mau ganti alamat. BPJS itu nggak aktif, mau daftar. Baru keinget mungkin malam. Ya sudah, langsung malam itu saja diproses. Gitu. Besok paginya, tugas kami mulai jam 8 pagi akan mulai merespon tiket yang sudah masuk. Kalau untuk pelayanan administrasi. Nanti kalau malamnya sudah ngisi, berarti bisa jadi antriannya awal dong. Antrian awal lebih cepat untuk kemudian bisa direspon. Nanti kalau sudah ada respon dari kami, silakan diikuti. Kalau memang ada yang kemudian tidak lengkap, pasti tugas kami ada merespon. Tapi kalau sudah lengkap semuanya, nanti tinggal diikuti alurnya dan kemudian ada feedback terkait gagal atau berhasilnya seperti itu. Pak, setiap layanan administrasi itu apakah ada ketentuan waktu atau jangka periode prosesnya tidak? Iya, kalau kita untuk semua jenis layanan sebenarnya sama ya, SLA-nya ya seperti itu. Cuman yang membedakan terkait syarat. Ya syarat misalnya kita mau daftar peserta perorangan atau mungkin sebelumnya si Fulan contohnya bekerja di kantor perusahaan terus kemudian mohon maaf resign misalnya seperti itu, resign mau daftar mandiri, peserta mandiri. Dokumen yang diperlukan kan ada KTP, KK, nanti nomor rekening banknya dicantumkan seperti itu. Nah, itu yang kemudian dibutuhkan. Tapi kalau untuk misalnya anggota keluarga, anak yang masih sekolah formal, orang tuanya kemudian masih pegawai negeri, PNS, TNI, Polri, BUMN atau kerja swasta seperti itu, kemudian anaknya nonaktif karena kemudian kuliah kan ada 21 tahun maksimal. Kalau sudah nonaktif perlu upload dokumen juga, surat keterangan kuliah dan KK. Jadi yang membedakan dari sisi dokumen yang dilampirkan. Oh, itu aja. Iya, kalau SLA-nya sama ya, maksimal 1 kali 24 jam terselesaikan. Iya, jadi kalau kita datang ke kantor, kalau kita ke kantor, antri, ada antri, belum lagi jajan ya, jajan. Pasti jajan mungkin ya, mampir makan ataupun itu jajan, terus panas juga ya, panas ya. Ini kalau Pandawa kan cukup menggunakan WhatsApp dari rumah ataupun dari mana, silakan kayak gitu. Yang penting berkas-berkas yang diperlukan sudah disiapkan. Iya, sudah lengkap seperti itu. Kalau misalkan mau administrasi nih Pak, berkas apa sih yang harus dipersiapkan oleh peserta supaya tidak bingung, oh ini harus nyari dulu ini dan sebagainya gitu. Jadi kalau zaman modern sekarang teman-teman mungkin kalau KTP sudah punya fisiknya pasti ada dan soft copy-nya mungkin sudah di save di masing-masing handphone ya. Kalau saya sih biasanya tak save, tak kirim ke grup keluarga. Jadi sewaktu-waktu dibutuhkan PDF-nya udah ada gitu loh. Jadi ada KTP, KK, itu yang paling mandatori seperti itu. Terkait kalau yang tadi misalnya anak sekolah, anak kuliah, tadi tambahannya tadi 1. Surat keterangan kuliah dari kampus seperti itu. Tapi yang mandatori ataupun yang kemudian
harus ada sebenarnya KTP sama KK itu. Oke. Ya jadi nanti karena kan itu kemudian dari data itu kami akan mengecek. Kami sudah kerjasama dengan Dukcapil, Dukcapilnya dari Kemendagri ya. Oke. Jadi bukan Dukcapil masing-masing wilayah, kami bekerjasama dengan Dukcapilnya Kemendagri untuk akses. Kita diberi akses datanya di sana, mencocokkan antara yang kemudian tadi diupload dengan yang realnya kondisi saat ini. Oke. Kalau sudah sama sesuai, ya kita bisa proses seperti itu. Itu dokumen yang minimal ya. Minimal ya. Seperti itu. Kalau misal ada kendala dalam proses administrasi ini, apa yang akan dilakukan oleh BPJS, Pak? Iya. Jadi kalau kita memang misalnya mungkin tadi mohon maaf KTP-nya udah agak ngeblur kayak gitu-gitu. Itu nanti dari petugas kami akan menawarkan untuk dilakukan konfirmasi, callback seperti itu. Nah, tapi untuk callback ya ini kita pun pasti akan menawarkan ke peserta. Kadang kan ada yang berkenan atau enggak. Kalau berkenan, ya nanti dia melampaikan. Kita mengirimkan apakah berkenan, kalau berkenan oke, jam berapa. Oh gitu. Jadi fleksibel ya. Yeah. Jadi bukan kami yang kemudian callback-nya harus jam 10 misalnya. Tidak. Tapi callback-nya sesuai dengan tadi peserta ready-nya jam berapa gitu. Jadi tapi memang mohon maksimal untuk direspon maksimal jam 4 sore ya. Jadi biar kita bisa mengatur petugas kami yang akan melakukan callback itu siapa, kapan, dan waktunya seperti itu. Petugas untuk layanan Pandawa ini tuh di setiap cabang atau di pusat? Ya, kalau pada awalnya kita berdiri ataupun adanya program Pandawa ini, petugasnya setiap cabang. Setiap cabang ada. Awalnya seperti itu. Tapi ya itu ada sedikit kelemahan. Kalau yang di kantor cabang kan, mohon maaf ya, kita ada keterbatasan pekerjaan administrasi yang lain, sehingga nggak terlalu fokus kan. Jadi ke distrak ya, mungkin ada pekerjaan yang lain sehingga sedang mengerjakan ini, dipanggil, misalnya dipanggil atasannya ataupun ada hal yang lain seperti itu. Saat ini petugas Pandawa ini sudah dikumpulkan satu titik. Jadi sudah dikumpulkan satu titik. Jadi kayak operator di situ, operator ya fokus menangani Pandawa saja. Lebih dari 50 orang lebih. Oh, se-Indonesia ya? Iya, jadi kita adanya di wilayah Jawa Tengah. Kita pasang di wilayah Jawa Tengah. Nanti yang tiket semuanya se-Indonesia masuk, kita respon di situ. Seperti itu. Baik. Kalau pemanfaatan untuk Pandawa ini sudah berapa banyak, Pak, sejauh ini? Kalau saya cerita pemanfaatan, kalau kami kan kebetulan dari cabang Semarang ya. Cabang Semarang itu per bulan itu kurang lebih 4.000. 4.000 masyarakat yang memanfaatkan program ini. Jadi kami pun sangat berterima kasih ya adanya program ini. Harapannya peserta yang berkunjung ke kantor cabang itu berkurang. Kenapa? Karena kalau udah berkunjung ke kantor cabang, tentunya kan kita sumber dayanya juga harus dimaksimalkan juga yang ada di sana. Dan tentunya tadi peserta itu kalau harus ke kantor cabang, pertama mungkin rumahnya mana? Ngalian misalnya. Atau mungkin Pedurungan. Karena agak jauh ya seperti itulah. Kalau datang ke kantor cabang ya tadi panas segala macam seperti itu. Tapi kalau udah menggunakan Pandawa, ya alhamdulillah terima kasih warga Kota Semarang yang sudah memanfaatkan, dan nomor ini silakan disebarluaskan. Jadi ini Pandawa ini tidak hanya untuk membantu si peserta. Jadi misalnya kebetulan Mas Afar misalnya nih ketua RT. Iya. Pengen dari Pak RT dulu ya, baru dari lahir. Misalnya seperti itu. Kemudian ada warganya nih. Iya. Pak, saya berobat kok nggak bisa gitu. Misalnya dia udah punya kartu atau bawa KTP. Kenapa ya Pak gitu? Coba saya cek dulu. Jangan bisa membantu ngecek. Kalau mungkin misalnya warganya tadi misalnya nggak punya handphone atau nggak tahu caranya ngecek, Mas Afan bisa bantu. Yang penting tahu nomor KTP-nya. Tapi kan kalau nomor KTP kan pribadi, jadi atas izin boleh nggak? Boleh. Nah nanti dicek kenapa nggak aktif, di situ ada keterangannya. Gitu. Nah kemudian tapi karena tadi kita juga harus memastikan data yang keluar itu
sifatnya pribadi. Jadi ketika nanti misalnya kita mau ngecek status kepesertaan aktif atau tidak, misalnya saya namanya Anif, nanti munculnya bukan Anif, tapi AN bintang-bintang di masking bahasanya kita. Iya. Anif. Tapi kan kalau mungkin udah ya orang yang sama nih. Jadi itu untuk memastikan data pribadinya tetap aman. Kan tadi bisa dibantu, bisa ngecek buat orang lain. Tapi kalau orangnya nggak berkenan kan bisa kan punya datanya, tapi orangnya nggak berkenan kan jadi bermasalah kan. Jadi bermasalah. Sehingga data yang keluar itu pun ada yang kita masking. Baiknya sih dibantu keluarga ya Pak ya. Ya, entah anak atau siapa gitu. Jadi nomor ini silakan disebarluaskan ke lingkungan masyarakat, terutama ya tadi tokoh-tokoh masyarakat bisa membantu untuk memastikan peserta ataupun warganya ngerti cara ngecek BPJS-nya aktif, bayarnya kapan kayak gitu, tanpa harus datang. Saya melakukan evaluasi terhadap peserta yang berkunjung. Gitu. Per kecamatan di wilayah Kota Semarang. Apa hasilnya, Pak? Hasilnya ada 1 kecamatan, 2 atau 3 kecamatan yang paling banyak datang ke kantor. Nah ini akhirnya saya datanglah ke masing-masing kecamatan itu. Kita kumpulkan PIC kalau kita ngomongnya ya mungkin perangkat dari masing-masing kelurahan itu ya. Ini loh, apa nggak kasihan warganya datang ke BPJS cuman mau nanyain BPJS-nya aktif apa enggak kayak gitu. Itu tuh kan saya aduh. Kalau memang ada keperluan lain oke. Tapi kalau hanya itu kan kasihan ya. Jauh-jauh. Oh iya toh Pak, iya seperti itu. Akhirnya kita feedback nih. Ini loh orang warga jenengan yang berkunjung sebanyak ini hanya untuk ngecek aktif apa enggaknya. Bagus itu Pak. Harusnya gimana? Harusnya pakai ini aja WA. Gimana caranya? Langsung kita praktekin. Jadi kita praktekin untuk kemudian disebarluaskan di grup kan boleh ya? Boleh ya Mas. Informasi dan ini kan nomor resmi, bukan nomor yang spam atau segala macam. Dan dipastikan ya nomor Pandawa ini ketika ada ngisi formulir kita ada keterangan tidak ada pungutan biaya apapun. Jadi kalau tiba-tiba ada yang mengaku oknum dari kami sih alhamdulillah belum ada ya, tapi ada yang kemarin saya melihat ada yang sudah mulai iseng peserta saya nggak tahu siapa itu, jadi jawaban Pandawa diedit. Jadi diedit seolah-olah Mas Afan, contohnya Mas Afan, seolah-olah Mas Afan pernah hubungi Pandawa, padahal nggak pernah ya. Tiba-tiba dikirim. Tapi itu template-nya mirip. Dan itu ada biaya lah. Itu dipastikan kalau ada yang meminta biaya berapapun rupiah ya, itu bukan dari kami. BPJS Kesehatan, pelayanan administrasi di kantor Pandawa, atau lagi BPJS keliling, aplikasi tidak ada yang menggunakan biaya. Seperti itu. Jadi perlu dicatat teman-teman. Tidak ada biaya. Biar nggak salah. Pak Anif, kalau misalkan layanan administrasi itu masih tetap harus ngasih fisiknya juga nggak ke kantor atau tidak? Ya itu scanan itu aja. Itu kelebihannya kami. Kalau Pandawa itu nggak perlu datang ke kelurahan. Daripada ngirim fisik ke kantor, ya cukup diupload. Selesai. Nanti kalau yang Pandawa resmi kan peserta mengupload, ngisi formulir, alurnya seperti itu ya, ngisi formulirnya berapa, apa aja yang diisi, terus ada respon gagal atau berhasil dari kami, seperti itu. Setelah itu kita minta feedback sebagai upaya memastikan apakah layanan yang sudah kami berikan ini sesuai atau tidak. Jadi kita ada customer feedback, oh ini sudah bagus, masukannya di mana, sehingga kita setiap 3 bulan sekali ada evaluasi ya, area of improvement. Di tiap titik layanan itu mana sih yang harus ditindaklanjuti. Jadi seperti itu. Bagus itu Pak. Seperti itu Mas. Bagus sekali. Keren. Pertanyaan terakhir untuk Pak Anif. Selain Pandawa, kanal apa lagi sih yang bisa dimanfaatkan oleh peserta BPJS untuk mendapatkan semua layanan itu tadi yang sempat jenengan jelaskan? Jadi kalau kita ngomongin digitalisasi ya sekarang, tapi ada kondisi juga ya peserta kalau nggak ngomong nggak puas ya, nggak ngomong sama petugas nggak puas. Oh ya, hadapan gitu ya? Ada ya. Jadi kita punya yang selain Pandawa tadi kita punya program unggulan lain. Yang pertama Care Center 165. Care Center 165. Itu tidak ada telepon. Ini saya spill sedikit. Misal di Semarang 024 165 gitu ya? Nggak perlu. Langsung 165 gitu aja. Ini kantornya Care Center salah satunya di Indonesia di Semarang ada, Mas. Oke, keren. Jadi petugas kita ada tapi bukan di kantor BPJS ya, ada di satu titik Care Center. Mas, tapi kan saya nggak punya pulsa GSM, telepon. Boleh pakai data.
syaratnya buka websitenya BPJS Kesehatan. Oh. Buka websitenya, jangan pakai laptop tapi ya, kan nggak bisa pakai handphone. Nanti di pojok, ya bukan pojok, di bagian kiri ada logo 165. Silakan diklik. Nanti kalau nelpon ke 165 care center kami itu tidak menggunakan pulsa GSM, tapi pakai data. Iya. Oh, oke. Itu Pakai WiFi juga nggak masalah kan? Nggak masalah. Yang penting ada datanya ya, seperti itu. Jadi silakan bisa dimanfaatkan. Oke. Terus yang kedua, mobil JKN aplikasi ini alhamdulillah di Kota Semarang ini sekarang yang sudah mendownload ya. Kalau penduduk saya di Kota Semarang itu kurang lebih kan 1,7 ya, Kota Semarang ya. Jumlah penduduknya. Ya, estimasi lah seperti itu. Yang sudah registrasi mobil JKN itu 500.000. Jadi itu yang terima kasih sudah memanfaatkan, itu aplikasi bisa di-download untuk mulai dimanfaatkan. Yang terakhir, karena tadi ada peserta yang kemudian pingin ngomong terus, ketemu petugas, kita punya namanya BPJS Online. Jadi kita layanan menggunakan Zoom di masing-masing kelurahan, kita jadwalkan khusus. Nanti peserta tidak ke kantor BPJS, tapi kumpul di kelurahan, atau di kecamatan, atau di balai RT, atau mungkin di rumahnya Pak RT, silakan. Yang penting ada media Zoom-nya, kita komunikasi langsung, komunikasi melalui Zoom, prosesnya selesai. Yang bersangkutan tidak perlu upload dokumen malah itu. Hanya menyebutkan dokumennya, menyebutkan NIK-nya berapa, kita cocokin nih. Kita verifikasi, kan wawancara ya. Betul nggak orangnya ini? Kayak itu verifikasi, sama. Prosesnya kita selesaikan di situ. Jadi selain Pandawa, ada BPJS Kesehatan Online, ada Care Center 165, ada juga yang tadi aplikasi mobil JKN itu kanal layanan non tatap muka yang memang saat ini sedang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan dan silakan dimanfaatkan seluas-luasnya oleh seluruh peserta JKN. Pastikan ya, nomor Pandawa itu di-save 0811 8165 jangan sampai tidak dimanfaatkan dan sekali lagi tidak ada pungutan biaya pada proses administrasi seperti itu. Jadi nomor ini silakan disebarluaskan ke seluruh masyarakat karena bisa diakses 24 jam. Seperti itu. Baik Tribuners, itu tadi bincang-bincang saya dengan Pak Hanif sudah menjelaskan tentang layanan Pandawa yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan cabang bahkan seluruh Indonesia ya Pak ya, tidak hanya Semarang ya, seluruh Indonesia bisa dimanfaatkan di nomor HP atau WhatsApp yang sudah disampaikan oleh Pak Hanif tadi. Dan semua layanan yang disampaikan tadi gratis, jadi tidak berbayar. Lalu jangan lupa di-share ke grup-grup WhatsApp yang dimiliki oleh teman-teman Tribuners. Bisa grup RT, grup RW, grup mancing, grup komunitas apapun lah, reptil atau apapun lah. Pokoknya di-share biar semuanya tahu bahwa layanan BPJS itu mudah dan cukup menyenangkan tentunya ya Pak Hanif. Betul. Oke, itu saja mungkin bincang-bincang saya dengan Pak Hanif. Terima kasih sudah menyaksikan Tribun Topik. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di YouTube Tribun Jateng, bahkan di media sosial Tribun Jateng, dan tentunya di media sosial BPJS Kesehatan juga ada ya Pak ya. Monggo silakan, kalau mau tanya-tanya juga bisa. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.